Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini adalah session ketiga ya dari soal IPS topik Korea. Nah, di sini saya akan bahas 15 soal dulu ya di session ketiga. Session ketiga bagian pertama. Nah, nanti di session ketiga bagian kedua saya akan bahas 10 soal lagi. Nah, kita bahas soal pertama. Di sini soalnya adalah daum kerimel bogo ya, manen danona munjangel horsipsio. Nah, untuk pertanyaan seperti ini kita lihat dulu gambarnya. Di sini gambarnya gambar apa? Nah, di sini kita lihat ada gambar jembatan penyeberangan ya. Nah, daum kerimel bogo manen danona munjangel horsipsio. Pertanyaannya adalah lihatlah gambar berikut lalu pilihlah kata atau kalimat yang sesuai. Itu clue-nya ya untuk nomor 1 sampai nomor 5. Nah, yang pertama ada Ijongpyo. Ijongpyo itu papan petunjuk ya, papan petunjuk jalan. Lalu yang kedua ada Yukyo. Yukyo adalah jembatan penyeberangan. Lalu Hengdanbodo. Hengdanbodo adalah zebra cross ya. Nah, lalu yang keempat ada Bose Chongyujang, yaitu halte bus. Nah, jawaban yang benar adalah nomor 2 ya. Jawaban yang benar Yukyo, jembatan penyeberangan. Nah, lalu kita lihat nomor 2. Nah, nomor 2 ini di situ ada di atas tulisan Yongsan Chonja Sangga. Ini ada clue-nya ya. Lalu berikutnya ada 1F, 2F, 3F, 4F. Di situ adalah lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Di situ tempat penjualan barang-barang elektronik. Nah, kita lihat jawabannya. Nomor 1, Otkage Imnida, toko baju. Ya. Lalu yang kedua, simbal kage imnida adalah kage itu toko, simbal sepatu, toko sepatu. Berikutnya yang ketiga, kagujom imnida ya, toko mebel. Lalu yang keempat, Chonja Sangga imnida ya, adalah mall elektronik. Nah, kita udah tahu jawabannya adalah nomor 4 ya. Lanjut ke nomor 3 ya, nomor berikutnya. Di sini kita lihat ada gambar kaos kaki ya. Nah, untuk soal seperti ini kita lihat dulu kaos kakinya ada berapa pasang. Nah, di sini kita lihat kaos kakinya ada 8. Nah, 8 dalam bahasa Korea itu yodol. Maka kita lihat jawabannya antara nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita lihat nomor 1, yang mari yodol kyolle itsumnida ya. Kaos kaki ada 8 pasang. Yang kedua, yang mari yodol songi itsumnida, kaos kaki ada 8 tangkai. Jangan lupa, songi adalah untuk satuan tangkai ya. Satuan tangkai anggur, tangkai bunga, ya seperti itu. Berikutnya, nomor 3, yang mari ilgop kyolle itsumnida, kaos kaki ada 7 pasang. Ini udah pasti salah ya. Nomor 4, yang mari ilgop songi itsumnida, kaos kaki ada 7 tangkai. Ini juga udah pasti salah. Jawaban yang benar adalah nomor 1 ya. Yang mari yodol kyolle itsumnida, kaos kaki ada 8 pasang. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor berikutnya kita lihat di gambar ada tempat tidur, ada juga bantal, ada juga selimut. Nah, di sini kita lihat jawabannya ya. Nomor 1, begenen otjang wiye itseyo ya. Bantal ada di atas lemari baju ya. Bantal ada di atas lemari baju. Ini nggak nyambung ya, nggak ada lemari di situ. Lalu nomor 2, begenen otjang tie isoyo ya. Bantal ada di belakang lemari baju. Ini juga nggak nyambung karena otjang ya, otjang itu lemari baju, nggak ada di sini. Lah, nomor 3, begenen chimde wiye isoyo. Bantal ada di atas tempat tidur. Lalu nomor 4, begenen chimde tie isoyo ya, tie itu di belakang. Jadi bantal ada di belakang tempat tidur. Jawaban yang benar adalah nomor 3 ya, begenen chimde wiye isoyo. Bantal ada di atas tempat tidur. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Di sini ada satu orang pekerja ya, sedang mengencangkan baut. Nah, kita lihat nomor pertama, spenoro mosel popko itsumnida ya. Spenoro mosel popko itsumnida, sedang mencabut paku dengan
kunci pas ya, mencabut paku dengan kunci pas. Nah, ini salah ya. Lalu nomor 2, 드라이버로 못을 뽑고 있습니다. sedang mencabut paku dengan obeng. Ya, cabut paku pakai obeng ini nggak mungkin ya. Lalu nomor 3, 드라이버로 나사를 조이고 있습니다. sedang mengencangkan baut dengan obeng. Mengencangkan baut dengan obeng. Ini juga nggak mungkin, mengencangkan baut kok pakai obeng gitu ya. Nah, lalu jawaban yang benar adalah nomor 4. 스패너로 나사를 조이고 있습니다. sedang mengencangkan baut dengan kunci pas ya. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 4. 스패너로 나사를 조이고 있습니다. sedang mengencangkan baut dengan kunci pas. Nah, di sini ada 조이고 ya. 조이다 itu artinya mengencangkan. Nah, kalau mengendorkan fulda ya. furoyo gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini nomor 6, clue-nya adalah nomor 6 ya. Nomor 6 sampai nomor 12, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah yang paling sesuai untuk mengisi bagian kosong berikut. Jadi kita mengisi bagian kosong ya. Apa yang harus dimasukkan ke bagian kosong pertanyaan berikut. Kita lihat nomor 6. 저는 기타를 배우고 싶어요. Ya, 그래서 다음 주부터 뭐뭐에 다니려고 합니다. Nah, saya ingin belajar gitar ya. Jadi mulai minggu depan saya bermaksud pergi titik-titik ke titik-titik ya. Nah, yang pertama ada sojom ya. Sojom adalah toko buku. Lalu kedua gongjang, pabrik. Ketiga hakwan ya, lembaga kursus. Yang keempat sikdang, restoran. Nah, kalau kita mau belajar gitar, kira-kira perginya kemana ya? Jawabannya kita udah tahu, jawabannya adalah nomor 3, hakwan ya, lembaga kursus atau kursusan. Nah, lanjut kita ke nomor 7 ya. Nah, nomor 7 di sini ada gakna. Gakna itu kalau di kita A dengan B itu, si A dengan si B. Nah, kalau dalam bahasa Korea si ga dengan si na. Nah, ga ada pertanyaan lalu dijawab oleh si na. Nah, kita lihat 사장님, 고향에 며칠 다녀오고 싶은데 좀 낼 수 있을까요? Ya. Lalu Sina menjawab, 그러서요. Ya. 그동안 열심히 공부했으니까 좀 쉬다가 와요. Nah, kita artinya seperti ini. 사장님, direktur, 고향에 며칠 다녀오고 싶은데, ya, saya beberapa hari ingin pulang ke kampung halaman. Ya, 좀 낼 수 있을까요? Ya, titik-titik, 좀 낼 수 있을까요? Bisakah saya mengambil titik-titik? Nah, ya, kira-kira kalau mau pulang kampung itu ngambil apa gitu. 그래서요, ya. 그래서요. Baiklah, 그동안 열심히 공부했으니까 좀 쉬다가 와요. Karena selama ini kamu sudah bekerja dengan rajin, silakan berlibur lalu kembali lagi ya. Nah, di sini nomor satu adalah hyujik ya. Hyujik itu hyumujikon, artinya ya hyujik ya. Hyujik itu adalah pemberhentian sementara. Jadi berhenti bekerja sementara atau diberhentikan sementara ya. Berikutnya chuljang, dinas luar. Lalu chote ya. Chote ini pulang kerja lebih cepat. Dan terakhir ada hyuga, cuti. Nah, jawaban yang paling cocok dengan kalimat pertanyaan ini adalah nomor 4. Hyuga, cuti ya. Hajangnim, direktur. 고향에 며칠 다녀오고 싶은데 saya beberapa hari ingin pulang ke kampung halaman. Hyuga 좀 낼 수 있을까요? Ya. Nah, kalau bahasa kita begini artikannya. Bagaimana kalau saya mengambil cuti atau bisakah saya mengambil cuti ya, seperti itu. Nah, lalu kita ke nomor 8. Nah, nomor 8 di sini ada kalimat pertama dan kedua. Kalimat pertama, Monica 씨는 이틀 전에 공장을 titik ya. 일도 힘들고 월급도 제대로 받지 못했기 때문입니다. Nah, artinya adalah Monica itel 전에 ya, 2 hari yang lalu titik-titik pabrik ya.
일도 힘들고 월급도 제대로 받지 못했기 때문입니다. Ya, pekerjaannya berat dan juga tidak bisa menerima gaji dengan baik gitu ya. Nah, apa yang cocok dengan kalimat ini? Kita lihat yang pertama, kemantwos입니다. Ya. Yang kedua, 찾았습니다. Ya, mencari. kemantwos입니다 adalah berhenti bekerja ya. Drop out kalau orang kita bilang, atau berhenti bekerja ya. Nah, lalu yang ketiga, 방문했습니다. Berkunjung. Yang keempat, 운영했습니다. Mengelola. Nah, yang paling cocok dengan kalimat di atas apa? Yang paling cocok adalah nomor 1, 그만두었습니다. Monica Sinan, Monica. 이틀 전에 공장을 그만두었습니다. Ya. 2 hari yang lalu berhenti dari pabrik atau berhenti bekerja di pabrik ya. 일도 힘들고 월급도 제대로 받지 못했기 때문입니다. Pekerjaannya berat dan juga karena tidak menerima gaji dengan baik. Ya, seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Nah, di sini sama dengan nomor 8 ya. 친구한테 빌린 돈을 갚으려고 통장을 모모자네키 부족했습니다. 그래서 이번 달 월급을 받으면 갚기로 했어요. 모모기로 했어요 itu berencana ya. Nah, artinya seperti ini. Bermaksud melunasi pinjaman uang kepada teman ya. 친구한테 ya, hante kepada. 친구한테 빌린 돈을 갚으려고 ya, bermaksud melunasi pinjaman kepada teman. Titik-titik buku tabungan ya, saldonya kurang ya. 통장을 titik-titik 잔액이 부족했습니다. 잔액이 itu saldo ya. 부족하다 itu kurang. Jadi 잔액이 부족했습니다. Saldonya kurang. 그래서 jadi 이번 달 월급을 받으면 ya, kalau menerima gaji bulan ini gitu ya. 갚기로 했어요. Berencana melunasinya. Nah, yang satu 보험에 가입해보니 ya, mencoba mendaftar asuransi. Ini juga nggak nyambung. Yang kedua coy heboni ya, mencoba mengecek. Yang keempat 환전 heboni, mencoba menukar uang. Yang ketiga yang keempat 대출 heboni, mencoba meminjam. Jawaban yang tepat adalah nomor 2, coy heboni, mencoba mengecek ya. Jadi 통장을 coy heboni, mencoba mengecek buku tabungan ya. Jawaban yang benar adalah nomor 2. Lanjut ke nomor 10. Ini ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi nah. Yang pertama, Adit si ajikdo sogi anjoayo ya. Adit, apakah perutnya masih sakit ya? Lalu si Adit menjawab, tahengi sogan kencana jonende moriga kesok titik-titik ya. Beruntung perut saya sudah lebih baik, tapi kepala saya terus-menerus kesok ya, terus-menerus. Oke, yang pertama ojirowoyo, pening atau puyeng. Lalu yang kedua jijobun heo, kotor. Yang ketiga siwon heo, sejuk. Lalu yang keempat pokjap heo, rumit atau ruwet. Nah, kira-kira apa jawaban yang pas ya? Jawaban yang pas adalah nomor 1, ojirowoyo ya. Tahengi sogen kwencana jonende ya. Beruntung perut saya sudah lebih baik, tetapi ya moriga kesok ojirowoyo ya, kepala saya terus-menerus pening, puyeng ya, pusing gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 11. Ya, ada pertanyaan dan juga jawaban. 무슨 공부를 하고 있어요? Sedang belajar apa ya, pertanyaan. Kamu sedang belajar apa gitu pertanyaan. 제가 자동차에 관심이 많았거든요 ya, saya sangat tertarik dengan mobil gitu ya. 그래서 jadi ya titik-titik 자격증을 따려고 공부하고 있어요 ya. Saya sedang belajar supaya mendapat lisensi ya, bermaksud mendapat lisensi titik-titik. Nah, kalau dia sukanya mobil berarti bermaksud mendapat lisensi apa? Nah, yang pertama chorisa, koki. Kedua chongbisa, mekanik mobil. Lalu ketiga miyongsa, penata rambut. Yang keempat ganosa, perawat ya. Udah, jawabannya adalah nomor 2, chongbisa ya, mekanik mobil.
Lanjut ke nomor 12, Wegugin dengrok jingel mandel te. Ketika membuat KTP orang asing, mol jumbihe kaya heo ya. Apa yang harus dipersiapkan ya? Nah, lalu Sina menjawab, Chodo 잘 모르는데. Saya juga tidak tahu ya. 출입국 관리 사무소에 titik-titik ya. Kepada atau ke kantor imigrasi. Nah, nomor 1, singgo heboseo, cobalah melapor. Nomor 2, muni heboseo, cobalah bertanya. Nomor 3, culdong heboseo, cobalah memobilisasi ya. Lalu yang keempat, sincong heboseo, cobalah mendaftar. Nah, ini yang tepat, paling tepat adalah nomor 2. Muni heboseo ya. Jadi, Bayugin nengrep jengol mandel te, mol jumbi he kaya heo ya. Ketika membuat KTP orang asing, apa yang harus kita siapkan? Codo calmornende, saya juga tidak tahu. Curipku kuali samusoe, muni heboseo ya. Cobalah bertanya ke kantor imigrasi. Nah, lanjut ke nomor 13. Ini juga nomor 13 kita harus hati-hati karena untuk pertanyaan seperti ini biasanya ditanya yang sesuai dan tidak sesuai. Nah, kalau lihat nomor 13 ini adalah pertanyaannya daemen misulguan gualampyo annepyo imnida. Gualamyo ya, annepyo imnida. Berikut adalah papan informasi biaya masuk museum seni. Solmyo ngero maneng gosel korosipsio, pilihlah penjelasan yang sesuai. Nah, untuk pertanyaan seperti ini kita mulai dari jawaban dulu ya. Jawabannya kita perhatikan dulu ya. Kita terjemahkan dulu, kita pahami dulu. Yang pertama, songin dance yogemen ya. Biaya rombongan dewasa ya. Biaya rombongan dewasa chongsonyon gein yogem boda samnida. Lebih murah daripada biaya pribadi remaja. Chongsonyon gein ya. Gein itu pribadi, chongsonyon itu remaja. Jadi biaya rombongan dewasa lebih murah daripada biaya pribadi remaja ya. Lalu nomor 2, Chodeng Hakseng gua Jung Hakseng. Chodeng Hakseng itu SD ya, siswa SD, Jung Hakseng siswa SMP. Chodeng Hakseng gua Jung Hakseng yogemenen pada biaya siswa SD dan SMP caiga opsemida ya, tidak ada perbedaan. Lalu yang ketiga, yuksipo se isang noini lah. Noin itu orang lanjut usia ya. Lansia di atas 65 tahun, muryoro gualam haryomyon, kalau bermaksud atau kalau mau berkunjung secara gratis ya, simbunjengi pilih hamida. Butuh KTP atau dibutuhkan KTP ya, membutuhkan KTP. Lalu nomor 4, yukse ihai oriniwa hamke kamyon gualam yoga muryo imnida. Kalau pergi bersama anak di bawah 6 tahun, biaya masuknya gratis. Nah, kita lihat sekarang pengumumannya seperti apa. Nah, di sini pengumumannya misulguan dalam yo ya. Yo-nya ini biaya. Biaya masuk museum seni, di sini ada kubun bagian. Gualamyo itu biaya masuk. Lalu ada bigo keterangan. Sini ada orini anak-anak. Chongsonyon ya remaja, lalu songin itu dewasa. Nah, di sini ada gein itu pribadi dan C-nya itu adalah rombongan. Nah, kita lihat keterangannya yang pertama untuk orini anak-anak ya. Pribadi 500 won, rombongan 200 won. Bigo keterangannya cilse isang ya. Cilse isang 12세 이하 Chodeng Hakseng ya. Jadi artinya siswa SD di atas 7 tahun, di bawah 12 tahun. Ya, IHA itu di bawah, isang di atas ya. Lalu 13세 이상, 18세 이하 Jung Chodeng Hakseng. Siswa SMP atau SMA di atas 13 tahun, di bawah 18 tahun. Ya, ini termasuk Chongsonyon remaja. Berikutnya songin dewasa ya. 19세 이상, 64세 이하 ya, di atas 19 tahun,
di bawah 64 tahun. Nah, ini juga penting ya teman-teman, kita harus lihat yang di bawah ini ada tanda bintang. Ini juga penting ya kita ketahui. Dan channel rombongan ya isip oin isang imnida. Jadi rombongan di atas 25 orang. Nah, jadi nggak bisa ya rombongan 10 orang, 5 orang nggak bisa. Lalu yukse iha mit yuksip ose isang noin ya jumin deng jeng JCC ya muryo imnida. Jadi di bawah 6 tahun dan lansia ya gratis. Tapi ada syaratnya dengan menunjukkan KTP ya. Nah, dari Anepyo ya. Jadi dari papan informasi di atas kita bisa tahu jawaban yang benar adalah nomor 3. Kenapa nomor 3? Nomor 3 yuksip ose isang no ini ya lansia di atas 5 tahun Muryoro Gualam Haryomon Simbunjangi Pilih Hamnida ya. Kalau mau berkunjung dengan gratis ya, butuh KTP ini sesuai dengan clue di paling bawah ya. Jadi yukse iha mit yuksip ose isang noin ya jumin dengrokjeng JCC Muryo Imnida ya. Jadi sama dengan nomor 3. Jadi jawabannya udah pasti nomor 3 ya. Oke. Kita lihat nomor 14. Dalam neongnya manen peyojiral koresipsio pilihlah tanda yang sesuai dengan kalimat berikut. Nah, di sini ada clue lalu ada gambar. Kita harus tahu clue-nya apa nih. Kejigona, kejida itu pecah ya. Kejigona buso jigisiun mulgonderel boho hagiwihe sayong hamnida. Jadi digunakan untuk melindungi barang-barang yang mudah pecah atau mudah rusak. Ya, yang pertama ada kepsongdok ya muljul kyonggo. Bahan beracun mematikan. Ini nggak nyambung. Nomor 2 koap chongi kyonggo bahaya tegangan tinggi. Ini juga nggak nyambung. Nah, nomor 3 cigep cui kyonggo. Ya, ini biasanya tanda untuk tangani dengan hati-hati gitu ya. Cigep cui. Lalu yang keempat inwasong muljul kyonggo bahan mudah terbakar. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 3, cigep cui kyonggo. Biasanya kita lihat di box ya, di box kardus ada cigep cui gitu. Itu artinya tangani dengan hati-hati. Lanjut ke nomor 15, nomor terakhir ya. Ipyojinan musen tesimnika, tanda ini artinya apa? Kita lihat ada tanda apa nih? Nah, ini tanda ini sepertinya tanda kereta api ya, biasanya tanda kereta api. Nomor 1 teksiral tanen got imnida. Nah, got kalau ke bawah O-nya pakai O duduk itu artinya tempat. Tapi kalau pakai O berdiri got ya itu namanya artinya hal, sesuatu hal gitu ya. Teksiral tanen got imnida tempat naik taksi. Boseral tanen got imnida tempat naik bus. Bihenggiral tanen got imnida tempat naik pesawat. Kicaral tanen got imnida tempat naik kereta. Jawaban yang benar adalah nomor 4 ya teman-teman. Nah, mudah bukan? Untuk kita bisa mengisi ya, untuk kita bisa mengisi ujian IPS Topik Korea, kita yang terpenting adalah harus hafal kosakatanya ya. Grammar juga penting, tapi yang terpenting adalah kosakata. Baik teman-teman, demikianlah video kali ini. Kita bersambung di video yang ketiga bagian 2 ya, di video berikutnya. Insya Allah akan segera saya upload juga ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.